ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعدل الخير من دعانا إليه بالإذن وما هدانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد نور الساري ومتان الزاري واجمعنا به من كل ألوان وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang pertama-tama yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Muhtaram untuk kita semua. Semoga semoga beliau banyak umur, sehat afiat, dimudahkan rezekinya dan dikabulkan hajat-hajatnya, dan semoga diselesaikan pembangunan-pembangunannya. Amin Allahumma. Dan tidak lupa juga kepada para ustaz yang sudah mengajarkan kita beberapa ilmu. Semoga ustaz ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah kabulkan hajatnya, dan semoga Allah istiqamahkan untuk mengajar kita. Amin Allahumma. Dan pertama-tama kita diajarkan harus bersalawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammadin, karena salawat itu penting dunia akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepada satu salawat, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Inna awalan nasi bi yaumil qiyamah aktsaru alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku adalah orang yang suka membaca salawat kepadaku. Orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Dan ada juga ini keutamaan tentang salawat, kedahsyatan salawat. Ketika ulama sedang memberikan mau'izah sanah, memberikan tausiah kepada yang ada di depan, ulama itu bilang apa? Ulama itu bilang, barang siapa yang suka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang yang kaya akan diberkahkan kekayaannya, dan orang yang miskin akan dikasih rezeki minas sama, dari langit. Dan lalu orang miskin itu tersebut mendengar perkataan ustaz tersebut. Lalu orang miskin tersebut itu bersalawat di 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Dan ketiga hari itu orang miskin itu tersebut pulang dari tempat diamnya dia dengan teman-temannya. Pas itu di pertengahan jalan dia menendang batu itu terus ke pinggir, dan di bawah batu itu terdapat karung. Yang karung itu isinya adalah emas, berlian, gelang, dan kalung. Lalu apa dalam hatinya kata orang miskin tersebut, ini bukan hak saya, karena tadi kata Ustaz rezeki yang suka, orang yang suka bersalawat akan mendapatkan rezekinya dari langit, bukan dari tanah. Lalu ditutup lagi lah karung itu, dan ditutup lagi dan ditutupi oleh batu. Lalu orang miskin tersebut itu pulang ke rumahnya, bilang ke istrinya bahwa saya tadi pas waktu di pertengahan jalan melihat batu, dan batu itu ketendang oleh saya, dan batu itu menggeser ke pinggir, dan di bawah batu itu ada karung, dan karung itu saya buka, isinya adalah emas itu kalung, gelang, dan barang-barang yang berharga. Apa kata istrinya? Kenapa enggak kau ambil? Terus kata suami tersebut, karena Ustaz tadi bilang orang yang suka bersalawat rezekinya minas sama, dari langit, bukan dari tanah. Lalu tetangganya orang miskin tersebut itu Yahudi itu mendengar. Apa kata Yahudi? Kenapa enggak dia ambil? Dia bodoh banget. Ayo kita ambil. Lalu orang Yahudi itu mengajak istrinya untuk mengambil harta tersebut. Pas waktu orang Yahudi itu ke tempat batu, pas waktu batunya dibuka, karung itu masih ada isinya. Lalu dibawalah karung itu ke rumah seorang Yahudi tersebut. Dan orang Yahudi tersebut membuka karungnya, isinya apa? Isinya adalah belalang, ular, dan hewan-hewan yang berbahaya. Lalu kata orang Yahudi tersebut, ini kayaknya orang sini itu pengen mengerjain kita, kata orang Yahudi. Lalu orang Yahudi bilang ke istrinya, ayo kita kerjain kembali.
Lalu orang Yahudi tersebut naiklah dia ke tangga, ke loteng, dan di tangga itu, di loteng itu bolong ke bawah, dan di bawah itu ada orang miskin lagi berbincang-bincang tentang harta tersebut. Pas waktu karungnya pengen ditumpahin oleh orang Yahudi, dan pas waktu ditumpahin apa? Isinya adalah kembali dengan emas, gelang, dan banyak yang berharga. Apa kata orang-orang miskin tersebut? Ini hartaku, ini minasabah, ini dari langit bukan dari tanah. Dan kita juga dianjurkan untuk bersalawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. Lalu kita ini siapa tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Sallu ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Dan selawat itu tidak dibatas seperti azan. Kalau zuhur kan dibatas setelah zuhur, asar, terus maghrib. Kalau selawat itu tidak dibatas, bisa sambil bawa motor, bisa sambil kerja, dan banyak hal yang tentang selawat. Dan kita juga harus di malam Jumat ini dan di hari Jumat ini untuk memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita tidak diharamkan oleh Allah untuk menyebut kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang dikumpulkan di surga nanti. Dan kita semoga termasuk golongan-golongan orang yang dicintai Allah SWT. Mungkin ini aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وأبه لنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. والحمد لله Alhamdulillah, barusan kita telah mendengarkan tausiah dari Sayyid Anis bin Bagir bin Abu Bakar bin Yahya, yang mana daripada kandungan tausiah Sayyid Anis yaitu menganjurkan agar kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang tidak akan beruntung kalau dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia nanti pada hari kiamat bakal dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Aulan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat kepada aku, kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak salawat kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Terus di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man nasya salata alayya nasya tariqal jannah." Barang siapa yang lupa membaca salawat kepada aku, nanti dia pada hari kiamat nasya tariqal jannah, akan lupa jalan ke surga. Jadi kalau orang ingin lupa jalan ke surga, atau orang dicatatkan bakal lupa jalan ke surga, pasti dia di dunianya akan lupa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus keuntungan salawat kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi besar Muhammad SAW, Man akthara minas salati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi an yastaghfiru lahu ba'da mamatihi. Kata Rasulullah SAW, Man akthara minas salati alayya, barang siapa orang yang memperbanyak salawat kepada aku, fi hayatihi, pada waktu hidupnya, amarallahu jami'a makhluqatihi,
maka Allah akan memerintahkan semua makhluknya an yastaghfiru lahu ba'da mamatihi, agar makhluk-makhluknya tersebut untuk memintakan ampun kepada orang yang waktu hidupnya sering memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus salawat kepada Rasulullah SAW, di antara kehebatannya dia bakal banyak istrinya atau banyak bidadarinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsarukum salatan alayya, aktsarukum salatan alayya, aktsarukum azwajan fil jannah." Paling banyak solawat di antara kalian kepada aku, aktsarukum azwajan fil jannah, maka dia juga paling banyak istrinya di surga, kata Nabi Muhammad SAW. Istri yang dimaksud di sini adalah bidadari. Jadi kalau kita ingin bidadari paling banyak, maka di dunia jangan sampai sedikit atau jangan sampai tidak membaca solawat, dan kita di dunia harus memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW agar nanti kita di surga mendapatkan bidadari-bidadarinya Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak daripada yang lainnya. Hadza hadis diriwayatkan di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan karangan Imam Syihabuddin Ahmad bin Hijazi Al-Fasni. Oleh karena itu, jangan kita lupakan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan di dalam hadis yang lain, orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, as-salatu alayya nurun fil gabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah, kata Rasulullah SAW. As-salatu alayya, memperbanyak salawat kepada aku, nurun fil gabri, akan menjadi cahaya bagi orang tersebut di dalam kuburannya, wa nurun ala sirat, dan akan menjadi cahaya di jembatan Siratul Mustaqim, wa nurun fil jannah, dan akan menjadi cahaya bagi orang tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat ini sangat banyak sekali jaminannya. Satu, cahaya di dalam kubur. Dua, cahaya di dalam jembatan Siratul Mustaqim. Yang ketiga, cahaya ketika kita akan di dalam surganya Allah Subhanahu. Kenapa hurul ain dinamakan bidadari? Kata ulama, kenapa hurul ain dinamakan hurul ain? Karena kata ulama, di dalam leher mereka di sini ada nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasannya Nabi Allah Adam alaihissalam, tak kala beliau memakan buah khuldi, maka jatuhlah semua pakaiannya Nabi Allah Adam dan Sayyidah Hawa alaihissalam. Padahal Nabi Allah Adam beliau memakan buah khuldi bukan disengaja, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walam najid lahu azma. Kami tidak mendapatkan keinginan Nabi Allah Adam untuk memakan buah khuldi. Tapi tetap Nabi Allah Adam beliau makan buah khuldi, sehingga beliau mengambil daun-daun yang besar di surganya Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Setelah itu Nabi Allah Adam minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam mengatakan apa? Ya Rabb, bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad SAW, illa ghafartali, kecuali engkau ampuni aku ya Allah. Kata Nabi Allah Adam AS. Kata Allah Subhanahu wa taala, min aina arafta Adam walam akhluqhu, min aina arafta Muhammadan walam akhluqhu. Dari mana engkau tahu Nabi Muhammad SAW walam akhluqhu, dan aku belum menciptakan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Allah Adam alaihissalam? Ya Rabb, lamma nafakhta fiyya min ruhi, lamma nafakhta fiyya min ruhik, rafa'tu ra'si, fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban fi la ilaha illallah Muhammadur, fa'alimtu annahu lam tudhif ila ismika ahadan illa ahabbal khalqi ilaika. Ya Allah, tak kala engkau tiupkan roh kepada aku, kemudian aku mengangkat kepala, maka aku lihat di situ di tiang-tiang arasy ada tulisan la ilaha Muhammadur, fa'alimtu annahu lam tudif ila ismika ahadan, maka aku mengetahui bahwasannya tidak ada seorang hamba yang disandarkan dengan namamu ya Rabb kecuali orang tersebut adalah makhluk yang paling engkau cintai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Shadaqta ya Adam, benar engkau Adam. Laula Muhammadan ma akhlukuk, kalau bukan karena Nabi Muhammad aku tidak akan ciptakan engkau. Walaula Muhammad ma ghafartuk, kalau bukan karena Nabi Muhammad aku tidak akan ampuni dosamu. Jadi berkat diampuni dosanya Nabi Allah Adam alaihissalam, karena apa? Karena beliau tawassul, yaitu dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Apakah boleh tawassul dengan seseorang manusia? Mungkin ada seorang mengatakan yang namanya tawassul hukumnya haram, atau tawassul tidak dibolehkan, atau tawassul apa ini ABC. Mereka mengatakan yang melakukan tawassul musyrik bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengatakan tawassul musyrik bid'ah haram, dia sungguh tidak mengerti daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtagu ilaihil
wasilah. Wabtagu, dan carilah oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ilaihi, untuk mendapatkan diri kalian pada Allah Subhanahu wa taala, al-wasilah, perantara. Allah sendiri memerintahkan kita untuk mencari wasilah, perantara kita agar kita sampai kepada Allah Subhanahu. Nabi Allah Adam, perantara diampuni dosa siapa? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, beliau berpisah dengan putranya itu Nabi Allah Yusuf. Kurang lebih berapa? Kurang lebih 7 atau 8 tahun. Maka Nabi Allah Ya'qub butalah kedua matanya, karimal basar, matanya jadi mulia, buta. Tapi buta di sini bukan buta seperti kita. Beliau adalah seorang nabi. Nabi Allah Ya'qub alaihis adalah abahnya Nabi Allah Maka tak kalah saudara-saudara Nabi Allah Yusuf, ya, bertemu dengan Nabi Allah Yusuf dan menceritakan kalau Nabi Allah Ya'qub sudah buta. Apa kata Nabi Allah Yusuf kepada saudara-saudaranya? Ini gamis saya, kata Nabi Allah Yusuf, diceritakan di dalam Al-Quran, alqu ala wajhi abi ya'ti basira. Tempelkan ini gamis saya ke muka ayah saya Nabi Allah Ya'qub yang tidak melihat, ya'ti basira, maka ayah saya Nabi Allah Ya'qub yang tadinya buta akan melihat lagi. Akhirnya apa? Ditempelkanlah gamisnya Nabi Allah Yusuf kemana? Ke mukanya abahnya Nabi Allah Ya'qub. Setelah itu tak kalah ditempelkan, beliau langsung bisa melihat lagi. Ini tawassul, perantara. Perantara apa? Yaitu perantara dengan ditempelkan gamisnya Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Ya'qub bisa melihat lagi. Padahal Nabi Allah Ya'qub adalah ayahanda daripada siapa? Daripada Nabi Allah Yusuf alaihis. Ini yang menceritakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alqu ala wajhi abi ya'ti basira. Dan yang namanya tawassul dibolehkan. Bahkan tawassul orang mulia sekalipun kepada orang biasa rendah dibolehkan. Atau orang mulia di bawah derajatnya orang mulia dengan di bawah derajat orang tersebut. Boleh-boleh saja. Nabi tawassul dengan wali boleh. Apalagi wali dengan orang yang lebih mulia tawassul dengan Nabi, tentu lebih dibolehkan lagi. Kita lihat bahwasannya Nabi Allah Zakaria alaihissalam, beliau umurnya berapa? 100 tahun lebih, belum punya anak. Istrinya 70 tahun lebih, belum punya anak. Nabi Allah Zakaria masuk ke kamar Siti Maryam alaihissalam. Ada Siti Maryam, ada ibundanya Nabi Allah Isa alaihis. Di situ Nabi Allah Zakaria, apa diceritakan? Pas masuk ke kamarnya Nabi Allah Isa, pas masuk ke kamarnya Siti Maryam, yang namanya Nabi Zakaria menemukan buah di musim dingin dan buah di musim panas, ada semuanya di situ. Apa kata Nabi Allah Zakaria alaihissalam kepada Siti Hawa? Min aina laki hadha? Dari mana engkau dapatkan ini buah-buahan musim dingin dan musim panas? Padahal sekarang belum musimnya, kau sudah ada buah di sini, wahai Maryam. Apa kata Siti Maryam alaihissalam? Anna laki hadha, qalat huwa min indillah, huwa min innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki tanpa ada perhitungan. Kata siapa? Kata Siti Maryam alaihas salam. Setelah itu apa? Karena Nabi Zakaria melihat bahwasannya Siti Maryam ini memiliki kelebihan, maka sujudlah Nabi Allah Zakaria alaihissalam di kamarnya Siti Maryam alaihissalam. Apa kata Allah dalam surat Al-Imran? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di situ Nabi Allah Zakaria sujud di kamar Siti Maryam. Apa beliau meminta? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepada aku keturunan yang bagus. Kata siapa? Kata Nabi Allah Zakaria alaihissalam sujud di kamarnya Siti Maryam alaihas salam. Akhirnya setelah beberapa hari tiba-tiba istrinya ngandung dan beliau dikasih anak putra keturunan siapa? Nabi Allah Yahya alaihissalam, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Allah Yahya alaihissalam dengan membawa kambing, dan di situ ada malaikat yang memanggil. Tapi sebelum panggilan malaikat, Nabi Yahya menyembelih itu kambing. Setelah menyembelih satu kambing, malaikat tersebut langsung mengumandangkan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun bila maut.
Apa ya ahlal jannah? Wahai penduduk surga, kekallah kalian tanpa ada kematian. Kemudian Allah menghadirkan malaikat lagi membawa kambing. Kemudian ini kambing sebelum dipotong lagi sama itu malaikat. Kemudian Nabi Allah Yahya memanggil lagi ke penduduk neraka jahanam, ya ahlan nar, huludun bila maut. Wahai penduduk neraka jahanam, kekallah kalian tanpa ada kematian. Setelah disembelih kambing, satu kambing untuk kumandangi orang di penduduk surga dan satu kambing lagi dikumandangkan untuk penduduk neraka jahanam. Apa kata Rasulullah SAW? Fayazdadu ahlul jannah farahan ila farahin. Maka bertambahlah penduduk surga kebahagiaan di atas kebahagiaan. Wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznin. Dan bertambahlah penduduk neraka jahanam kesedihan di atas kesedihan. Limadha? Karena penduduk surga yatana'amuna bima fiha. Bima fiha wa ma yashtahil wa ma tashtahil anfus. Penduduk surga mereka merasakan kenikmatan dan apa yang mereka inginkan di surga semuanya ada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mala ainun ra'at, di surga yang belum pernah terlihat oleh mata. Ada semuanya di surga. Wala udhunun sami'at, dan di surga itu apa? Ada sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan di surga ada makanan-makanan keinginan yang belum pernah terlintas dalam hati manusia. Tapi sebaliknya, orang-orang yang berada di penduduk neraka jahanam mereka tambah sedih apa? Ulama mengatakan, kata Said Ahmad Zaini Dahlan, dasarnya neraka jahanam adalah timah yang mendidih atau aspal yang mendidih. Wahakadha. Nah, jadi enggak ada keberuntungan selain orang yang tawassul dengan orang-orang soleh, dengan para anbiya, dengan para aulia, terlebih-lebih dengan sayyidul anbiya wa imamul atqiya, sayyiduna wa maulana Muhammad, pemimpin para nabi dan pemimpin orang-orang yang bertakwa dan pemimpin para aulia min ladun Adam ila akhir sa'ah, dari Nabi Allah Adam sampai akhir kiamat. Pemimpin surganya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan nabi setelahnya tahta liwa'i, di bawah bendera aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumil qiyamati, pada hari wala fakhar. Aku katakan seperti ini tidak berbangga-banggaan. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Dan bahasa yang dipakai nanti di surga adalah bahasa Arab. Bahasa siapa? Bahasanya Nabi besar Muhammad. Ibrani, Suryani enggak dipakai. Yang dipakai adalah bahasanya bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Busiri beliau mengatakan dalam burdahnya apa? Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Busyra lana, kabar gembira untuk kami. Ma'syaral Islam, hai orang-orang muslimin. Inna lana, sungguhnya kita memiliki apa? Minal inayah, daripada perhatian Allah, ruknan ghaira munhadimi, kita memiliki pondasi yang tidak akan hancur, tidak akan rusak, tidak akan roboh. Lamma ada Allah da'ina li ta'atihi, tak kala Allah mengajak kita dengan perantara da'inya, yaitu Nabi besar Muhammad. Bi akramir rusli, dengan paling mulianya Rasul. Kunna akramal umami, maka kita adalah paling mulianya umat. Umat kita menjadi mulia karena nabinya paling mulia, itu Nabi besar Muhammad. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang mau masuk surga nggak boleh. Umat-umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh pas mau masuk surga nggak boleh. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu para umat jangan dulu masuk. Kemudian nabi-nabi mau masuk surga nggak boleh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hurrimatil jannah ala sairil anbiya hatta tadkhulaha ana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan surga pada semua nabi sehingga aku yang pertama kali masuk surga. Wa hurrimatil jannah ala sairil umam hatta tadkhulaha umamuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa harramtul jannah ala sairil umam, dan aku haramkan surga atas semua umat hatta tadkhulaha umamuk, sehingga umat kamu dulu yang masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad. Jadi haramtul jannah ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta.
Aku haramkan surga atas semua para nabi, sehingga yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal. Nabi Adam dan orang setelahnya di bawah bendera aku. Kapan? Pada hari kiamat. Makanya kalau orang membaca doa adzan pas apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salatil ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'atah ya arhamar. Itu kata di dalam hadis, jangan sampai kita tidak membaca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca ini doa halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia wajib mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nanti kalau orang azan kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wassalatil ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal wasyarafa wad darajatal rafi'a wa ba'thul maqamal mahmud alladzi wa'atah ya arhamar. Jangan sampai ditinggalkan hadar doa. Dan sekarang malam Jumat, jangan lupa tasbih pegang. Paling sedikit berapa? 1000 baca salawat. Paling sedikit lagi 2000, 3000. Hatta taro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti subuh jangan lupa baca Kahfi, Waqiah, Tabarak, As-Sajdah, apalagi Ad-Dahr, Al-Muzammil, Alam Nashrah. Semua di situ ada mufassalat, surat-surat yang pendek sudah ada di Khulasah Madad. Yasinnya jangan lupa nanti besok atau malam ini Kahfi jangan lupa juga dibaca. Terus banyakin salawat kepada Rasulullah. Dan nanti besok jangan lupa pakai gamis. Semua santri pakai gamis. Kenapa harus pakai gamis? Kenapa enggak pakai koko? Kan enakan pakai koko, enggak ribet. Bukan masalah ribet atau tidak ribetnya, tapi kita kalau memakai gamis, maka dari ujung badan sampai ujung kaki kita mendapatkan pahala sunnah memakai baju putih semua. Bukan masalah ribet atau enggak ribetnya, tapi kalau orang pakai gamis, dari mulai dia leher sampai dia punya kaki, dia mendapatkan pahala sunnah mengikuti Rasulullah SAW. Dan jangan lupa juga nanti besok pakai apa? Sorban. Dan jangan lupa juga pakai apaan? Minyak wangi. Jadi pas pada hari Jumat usahakan spesialkan daripada yang lain. Karena hari Jumat itu apa? Sayyidul adalah rajanya hari, kita jadikan raja itu hari. Jangan sampai itu hari dijadikan menteri atau dijadikan prajurit. Rajanya hari, berarti harus pakai apa? Gamis. Pakai apa lagi? Siwak. Pakai apa lagi? Bawa tasbih. Bawa apa lagi? Khulasah Madad. Bawa apa lagi? Sorban. Bawa apa lagi? Serba putih dan bawa siwak, dan duduknya pun kalau bisa di sop kedua. Kalau sop pertama orang kosong, berarti kita tinggal masuk saja ke dalam sop yang pertama. Siapa yang akan melarang? Masjid adalah milik muslimin. Masjid adalah milik umatnya Sayyidul Mursalin Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ditinggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ulama namanya Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Dia bilang, "Ya ummah, inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Wahai ibu, katanya, tadi saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah. Kata ibunya, "Ra'aitahu fil manam aw yaghadatan?" Ente lihat Rasulullah di mimpi apa di alam nyata? Kata Syekh Ibrahim Al-Matbuli, "Inni ra'aituhu fil manam." Aku melihat Rasulullah dalam keadaan mimpi, ya ummah. Apa kata ibunya? Lan tasira rajulan hatta tarahu fil yaqadhah. Belum dinamakan lelaki kalau belum bisa melihat Rasulullah dalam keadaan nyata, kata ibunya. Belum, kamu belum lelaki, belum. Kalau masih mimpi sama Rasulullah di mimpi, belum lelaki, bukan lelaki. Akhirnya fajadda wajtahada. Beliau sungguh-sungguh membaca salat kepada Rasulullah SAW. Hatta manallahu bi ru'yatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau Allah kasih kesempurnaan Allah kasih anugerah bisa melihat wajahnya Rasulullah dalam keadaan nyata. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Matbuli beliau ngadu lagi ke ibunya, "Ya ummah, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghadatan." Wahai ibu, saya sekarang udah lihat Rasulullah dalam keadaan nyata, ibu. Aku lihat bukan di mimpi lagi. Apa kata ibunya? Al-ana sirta fi maqamir rujuliyah. Sekarang katanya kamu baru dikatakan duduk di dalam magam seorang lelaki. Baru katanya kamu lelaki hebat sekarang.
Ibu-ibunya orang dulu mengajarkan anak-anaknya agar mereka bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Habib Hasan bin Ismail bin Syekh Abu Bakar, yaitu cucu Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau yang punya pondok di Inat. Kata Habib Hasan bin Ismail bin Syekh Abu Bakar, aneh katanya untuk orang sekarang. Lewat 1 minggu, tapi dia nggak pernah mimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh katanya. Berarti beliau setiap minggunya mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Ya caranya gampang, banyakin sholawat, jangan ditinggalkan qobliyah sama ba'diyah. Dan setiap kali ngomong harus pakai cerita-cerita Rasulullah SAW. Sholawat banyakin, duha, witir, tahajud, zikir, sholat sunat fajar, qobliyah, ba'diyah jangan ditinggalkan. Biar apa? Biar bisa melihat wajahnya Rasulullah. Untungnya apa? Orang yang waktu mondok melihat Rasulullah SAW, biijma'il ulama annahu sayakunu aliman. Dia bakal menjadi orang alim. Waktu mondok dia melihat Rasulullah, dia pasti bakal jadi orang alim. Kata siapa? Kata Al-Habib, Dr. Profesor Al-Hafidh Al-Musnid, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa talibul ilm bi ijma'il ulama annahu sayakunu aliman. Barang siapa orang yang melihat Rasulullah SAW di mimpi ataupun dalam keadaan nyata, padahal dia masih santri, maka apa kata Habib Abdullah bin Faqih, bi ijma'il ulama annahu sayakunu aliman, dengan ijma'nya para ulama dia bakal menjadi orang alim. Untung yang bisa melihat wajahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yahrimna min barakat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala min syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa yarzuqna al-mutabah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iktida bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yansur sunnata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yarzuqna an-nusrah li sunnat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'addub bi adab Sayyidina Maulana Muhammad, wa takhalluq bi akhlaq Sayyidina Maulana Muhammad, wa tafa'ul bi af'al Sayyidina Maulana Muhammad, ولا يحرمنا من بركات سيدنا ومولانا محمد، ولا من أسرار سيدنا مولانا محمد، ولا من نظرة سيدنا مولانا محمد، ولا من رؤية سيدنا مولانا محمد في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما. اللهم كما حركت ألسنتنا هذه لذكر مناقب ولذكر سيرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، فحرك قلوبنا لمحبة سيدنا مولانا محمد، وحرك قلوبنا لمتابعة سيدنا مولانا محمد، وحرك قلوبنا لرؤية سيدنا مولانا محمد، وحرك ألسنتنا للإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد. إنك أنت خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الرازقين يا خير الفاتحين يا خير الواهبين يا خير المنصور يا خير الناصرين. صلى الله تبارك وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة.